menjadi gas. Jadi dioksinnya akan melayang-layang jadi gas. Nanti kalau terakumulasi di awan, dia akan turun lagi gravitasi ya lewat air hujan. Kalau turun ke sawah, dioksinnya, airnya itu tadi juga akan masuk ke akar, balik lagi ke pangan kita. Gitu. Kalau ke sinar matahari, teman-teman kalau tahu plastik terpapar sinar matahari biasanya gampang protol ya. Jadi sebenarnya plastik ini punya lapisan. Jadi dia punya zat lentur di lapisan yang pertamanya. Nah ini kalau dia kena panas matahari, dia itu akan jadi kaku sehingga memudahkan bahan baku plastiknya itu rusak sehingga menjadi gampang protol, pecah-pecah. Nah, protolan plastik-plastik ini yang banyak dikatakan banyak di artikel ini namanya mikroplastik, kecil-kecil gitu loh. Kecil-kecil. Bahkan dari mikro bisa jadi nano. Seukuran nano kan bisa masuk ke pori-pori kita gitu. Oke, ketika plastik memanas. Jadi kalau teman-teman pernah dikirimin WA ya, WA berantai gitu. Jangan minum gelas mineral yang tertinggal di mobil. Ya memang benar, memang kalau gelasnya mineralnya panas ya dikhawatirkan itu tadi bahan kimianya tadi tercampur oleh minuman di situ itu. Di kardusnya gelas mineral pun juga gitu ada tandanya jauhkan dari paparan matahari secara langsung. Kalau kita sering mengkonsumsi dengan bahan yang tadi, adanya dioksin, ya akan memicu penyakit kanker. Kemudian kalau ibunya hamil akan melahirkan anak yang difabel. Oke, pertanyaan terakhir terus kudu piye? Nah, kayak gitu kan. Terus apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi itu semoga membukakan wawasan teman-teman mau ngapain enaknya gitu. Coba ada yang boleh di list jawabannya. Teman-teman harus bagaimana gitu. Teman-teman yang tahu jawabannya boleh di list di room chat. Oke, Remendra di follow up. Oke, beralih dari plastik. Terima kasih Arya. Yuk teman-teman yang lainnya, apa jawabannya? Mendaur ulang. Koko Yusuf, mendaur ulang tidak menggunakan plastik, memilah dan memilih plastik. Oke, good. Makruhi, jangan ada kemasan berbahan plastik. Oke. Masih ada lagi? Terima kasih, Mas Iksan. Meminimalkan penggunaan plastik dengan belanja mbak keranjang belanjaan sendiri. Good. Aji, mengurangi penggunaan plastik dari kehidupan sehari-hari. Mengurangi. Kata-kata mengurangi sepertinya cocok di peradaban sekarang ini ya. Maksudnya tadi Ibu dosen juga menyampaikan nih, stay di rumah aman. Terus efeknya konsumsi kita jadi packaging tidak lepas dari kemasan akhirnya ya. Oke, terima kasih teman-teman yang menjawab. Kalian berpikir untuk itu, berarti kan wawasan tadi udah masuk. Jadi kalau di layar ini teman-teman lihat sebenarnya font-font ini kami susun berurutan. Jadi berurutan. Jadi pertama fontnya kami besarkan agar pengurangan itu di sisi yang pertama kalian lakukan. Jadi memang bukan berarti belajar ekobrik hari ini ya buat ekobrik, bukan. Tapi memang
menerapkan 3R dan EcoBrick melebihi dari 3R. Jadi kurangi konsumsi itu. Jadi ini kayak filosofi Jawa ya, berhemat gitu loh. Hidup qanaah gitu. Jadi memang karena dari tingkat konsumsi kita itu efeknya memang ada residu yang kita hasilkan gitu. Kalau beli organik ya apa ya, sisa-sisa yang nggak bisa dimasak kayak kulit-kulitnya itu kan pasti menghasilkan dari karena konsumsi kita. Ya kalau belanjanya organik aja ya, maksudnya aman itu. Tapi kalau di peradaban sekarang kebutuhan kita ya sekarang masker aja double gitu loh. Saya pun sebenarnya mengurangi itu memakai masker yang kain tebel. Tapi ternyata di sisi keluarga kena, kami harus riwa-riwi ke rumah sakit untuk apa itu memberikan ya apa makanan atau ganti baju. Bapak saya ternyata ya juga packagingnya dari plastik. Kami juga jadi peradaban ini juga sulit kalau anti ya, maksudnya anti atau tidak sama sekali. Jadi masker yang sekali pakai itu juga bahannya dari plastik teman-teman gitu. Jadi mengurangi konsumsi kita iya sebanyak-banyaknya gitu. Kalau tadi menyebutkan ada yang bawa tas, bagus, bawa tas. Ya saya juga gitu. Saya juga normal ya, punya sifat lupa, punya rasa malas, kadang juga apa lagi naik turun ya disemangatin aja, dibuat semuanya serba efisien praktis kalau mau menolak kresek gitu loh. Sehingga kayak apa ini saya pilih yang tas yang bisa guna ulang ya, yang ringkes, yang bisa saya bawa sebagai gantungan kunci kayak gini lah. Saya juga normal, juga nggak mau ribet gitu. Nah, makanya disemangatin sendiri, ditaruh di gantungan kunci, terus apa ditaruh di dashboard motor. Jadi kalau apa-apa butuh ya set gitu. Jadi bisa mengurangi konsumsi plastik. Gitu. Oke, yang kedua sadar dalam penggunaan plastik. Betul, sadar. Jadi emang tadi sempat ada komen yang pilih ya. Bisa gitu. Aku menggunakan plastik akhirnya kalaupun terpaksa itu oke. Kayak yang saya lakukan nih ya. Sadar nih saya menggunakan masker sekali pakai akhirnya saya harus tanggung jawab jangan sampai masker saya termasuk orang insoman jangan sampai masker ini menjadi media penularan ke orang lain atau petugas sampah kita. Kalian tahu sendiri ya, petugas sampah kita itu belum sejahtera, maksudnya pekerjaan itu banyak yang dihindari orang gitu. Tapi dia itu sangat berisiko di masa pandemi kayak gini, yang ngambilin tuh sampah, jangan sampai ada yang hal media yang bisa menularkan ke orang lain. Terus akhirnya berantai kemana-mana. Itu kita mulai bisa bertanggung jawab deh dari masker kita gitu. Yang sekali pakai. Yang ketiga, bahan-bahan yang terurai secara organik. Pakai bahan-bahan yang terurai secara organik. Sometimes kalau kami beli, ada produk ya, ada misalnya kami ingin beli makanan, ada yang nasi kuning, sekarang dibungkus mika ya, walaupun di situ ada sosisnya, ada telurnya, ditata sangat menarik, satunya nasi kuning dibungkus daun, ya kami akhirnya milih yang bungkus daun lah. Terus nggak pingin berisiko makanan kami panas kena plastik yang tidak punya tidak punya kode ya, kode itu food grade, ya wes pilih aja yang daun walaupun nggak tahu nih isinya nggak semenarik itu. Tapi kan aku damai, tidak nyampah dan juga makananku fine. Itu kan imunitas di kondisi sekarang ini juga menjadi prioritas gitu. Dan the last membuat EcoBrick terakhir. Jadi font ini kecil kita buat. Bukan berarti nih teman-teman kalau setelah membuat tahu EcoBrick, yo wes akhirnya butuh nih plastik. Beli sasetan sampo yang banyak, beli sabun sasetan yang banyak supaya aku bisa bikin EcoBrick. Tidak itu kami mengajarkannya.
Jadi ekobrik itu jalan terakhir, lek wis kurangi gak iso. Terus plastik ternyata lah, aku butuh makanan tapi apa iki tukang gojeknya atau deliverynya nggak ono pilihan, tetap aja dikasih plastik, tetap aja ada sedotan. Ya wes, benteng yang kedua nggak bisa kita semangatin, yang ketiga ternyata nggak ada pilihan, yang terakhir ya udah chance-nya membuat ekobrik supaya tidak dibakar, tidak dibuang ke sungai, dan juga tidak numpuk ke sistem pengangkutan sampah di perkotaan, di TPA itu gitu. Dan ini semua step-step ini itu adalah plastic transition atau beranjak dari plastik. Jadi kami tidak mendorong nol sampah, tapi memang transisi di peradaban yang sekarang ini yang logis kita bisa lakukan. Tidak menunggu pemerintah menyalah-nyalahkan dengan memang sistem persampahan yang memang belum terintegrasi dari hulu ke hilir, ini nggak nyambung. Memang regulasi pengolahan sampah juga nggak jalan. Ya wes, kalau semakin kita nyalah-nyalain, ya kita nggak bisa doing gitu loh. Nah, minimal dari hal yang kita hasilkan aja dulu gitu. Nah, dari tanggung jawab pada plastik yang kita hasilkan. Jadi ekobrik ada solusi transisi plastik. Belajar dari bumi, siklus tadi, siklus alam yang bekerja ya, gimana mengamankan plastik. Akhirnya juga meminimalkan daur ulang, maksudnya daur ulang bekerja. Gini, nggak membebani daur ulang terlalu banyak. Kamu tahu sendiri daur ulang ternyata siklusnya juga panjang. Mulai dari kita keangkut misalnya ke bank sampah, tukang rosok itu punya pengepul lagi, pengepul 1, pengepul 2, baru tonase yang besar baru masuk industri. Bayangin itu sudah ada minyak bumi yang dipakai untuk transportasinya si bahan baku plastik itu tadi. Belum lagi di industri yang dicacahnya dengan mesin dan teknologi itu juga pakai minyak bumi lagi gitu loh. Jadi jejak karbonnya itu juga tinggi gitu. Maka kalau satu ini aja kita bisa lakukan, ini tuh bisa sangat nge-save banyak plastik gitu. Cuma satu. Saya pernah meriset yang ngitung ya, ternyata 150 bungkus mie instan ini bisa masuk di dalam satu botol 600 mili. Jadi teman-teman kalau nanti mau bikin, pasti kalau faktor pertama nggak jadi saya nggak penuh-penuh, saking banyaknya plastik yang bisa kita selamatkan. Saya buat itu ya pas longgar, pas happy, ya nggak selalu bikin ekobrik walaupun saya ini trainer gitu. Bisa kadang saya taruh di kantong merah dulu, nanti longgar digunting dulu gitu. Jadi ya banyak gitu loh plastik yang bisa kita selamatkan. 3 bulan, kalau di rata-rata 3 bulan saya baru ada satu ekobrik. 3-4 bulan. Kalau bisa lebih dari itu ya saya hati-hati banget tuh menyisakan plastik berkurang. Tapi ternyata kan di rumah tidak hanya saya saja, ada banyak beberapa keluarga, jadi kadang ya ada yang lolos nggak masuk di kondisi apalagi pandemi ini. Aduh, manajemen hati nih kadang-kadang butuh support banyak ya keluarga aja. Maka teladan kita ini juga menjadi penting untuk semuanya ikut bergerak. Maka teman-teman untuk belajar ini kayak kesempatan ini nanti harus dibagi gitu, dan ilmunya nggak dibuat sendiri, ya berfaedah untuk orang lain. Ekobrik adalah solusi transisi plastik nih. Jadi ekobrik kalau dimanfaatkan nih nyontoh si siklusnya alam bekerja. Brick itu sendiri kan bata. Sebenarnya memang untuk pemanfaatan jangka panjang itu untuk bangunan kayak gini. Jadi penggantinya bata supaya tidak terpapar oleh matahari. Jadi diluluh pakai semen organik, tanah liat, jerami, dan pasir. Bangunan yang pertama kami bangun ada di Pantai Bentar, Probolinggo. Kalau teman-teman
rekreasi ke Pantai Bentar Probolinggo. Ya waktu itu kami dibantu oleh CSR PT Python Energi, jadi makanya bangunannya ada di sana. Itu bangunan pertama kami ya untuk ruang terbuka hijau untuk publik edukasi memang. Jadi supaya rest and peace, maksudnya nggak ada di biosfer nyebar bermasalah, ya di keep di dalam botol minimal 200 gram, ini isinya aja bisa 150 plastik bungkus terselamatkan. Nah, terkip nanti diluluh pakai semen organik. Jadi kami pakai semen organik ya, bukan semen pada umumnya, nguri-nguri bangunan bangunan kerajaan. Ya, dulu kan pakai bata kayak gitu kan. Jadi suatu saat pun kalaupun kita pugar, tuh bangunan tuh plastiknya bisa digunakan lagi. Karena ini 300 sampai 500 tahun bisa aman untuk plastik. Nah, jadi Ecobrik itu bentuk pengamanan plastik kita gitu, tanggung jawab. Apalagi di pandemik ini, wes nggak dipegang orang lain, apalagi bekas masker saya yang insoman gitu. Jadi membuat Ecobrik itu sebenarnya mudah ya, dimasukkan di botol, tapi harus benar, karena itu untuk mengunci kebiasaan jangka panjang kita. Jadi nggak hanya gayaan setelah ikut webinar ini, tapi habit teman-teman, karena udah bisa bertanggung jawab pada plastik yang kita hasilkan gitu. Ya saya yakin ini bagian jadi ibadah teman-teman gitu. Karena apa yang kita sudah hasilkan, ya harus kalau wawasannya udah di update kayak gini ya harus diamalin gitu. Oke, apa aja yang bisa masuk ini ya, bahan paketan kiriman tadi memang di kondisi pandemik. Jadi materi ini sudah kami update dengan teknik COVID-19. Jadi maka ini bisa jadi wawasan ya, paket kiriman. Kalau teman-teman tahu sekarang packaging itu juga udah ada kardus, masih aja di lakban muter, isolasinya banyak ya. Nah kan nggak mungkin nih kita rosoin, itu nggak laku loh. Terus, nah ternyata bisa kita selamatin dipakai Ecobrik. Terus kreseknya ya, bungkus take away, styrofoam ya, kadang nggak bisa kita hindari, pada sangat buruk untuk makanan kalau bungkus ini. Ini juga bisa masuk ya. Terus masker berbahan plastik, sarung tangan berbahan plastik, bukan yang latex. Itu dari karet. Kering dan bersih. Nah itu, kering dan bersih. Kalau teman-teman, wah kadung nih beli makanan, sambelnya diplastikin ya. Nah, itu kan lengket-lengket di plastiknya tuh sambelnya. Ya emang harus dicuci di kondisi yang kayak gitu. Tapi kalau bekasnya ciki, coklat bisa dilap aja, kering, bersih, ya udah fine, nggak usah dicuci gitu. Ya, jadi itu tujuannya, yang memang si plastiknya yang sangat buruk di kondisinya lengket-lengket bahan organik ya harus dicuci. Terus pakai botol apa aja, semua boleh botolnya ya. Yang ada, yang limbah yang jenengan semua hasilkan. Jadi nggak harus merek ini. Akhirnya diada-adain, kudu beli akhirnya. Bukan itu di prinsip Ecobrik gitu. Bahkan saya aja kalau botol ya banyak kan ngambil dari bank sampah gitu. Oh, pingin ini kadang melihat loh di tempat sampah itu dibuang, tapi kayak botol ini tebel, ya udah bisa aja saya ambil gitu. Jadi emang nggak dibuat-buat gaya, wah aku pingin botol yang merek ini kira aneh api, ya nggak usah gitu. Bahkan pernah di kondisi teman-teman ada trainer di Amerika, UK itu udah berusaha ya ngurangin, terus pakai botol sampo akhirnya, karena memang nggak konsumsi botol mineral waktu itu dia. Jadi botol sampo ada ya dipakai, akhirnya dibuat Ecobrik gitu. Ya bisa, nggak apa-apa. Oke, step yang ketiga, gimana caranya dari botol kosong ini
teman-teman isi dengan kresek. Kresek ini adalah plastik yang soft, yang lembut maksudnya, sehingga bisa mengisi celahnya si pantatnya botol itu yang nggak rata. Nah, makanya perlu yang plastik yang soft, jangan yang aluminium yang tebel, yang plastik saset atau bungkusnya ciki-ciki itu ya. Khawatirnya nggak bisa memadat, apa ya, nggak bisa jadi kuat, apa ya, kayak masih berongga, bunyi kretek-kretek biasanya gitu. Nah, si plastik kayak gini yang lembut yang bisa. Jangan utuh langsung dimasukin, tapi disobek. Nah, sobek gini aja. Nggak usah juga tergantung dengan gunting. Sobek menjadi 4 bagian minimal gitu, terus dimasukin, terus satu masuk ke dasarnya. Nah, jadi warna. Nah, seninya akhirnya menjadi warna yang solid tuh, merah gitu. Ya, gak usah diada-adain juga, maksud apa itu yang sesuai dengan timbulan plastik yang gak sengaja kita hasilkan gitu. Yang tadi udah benteng-benteng pertama gitu kita lakukan. Oke, potong-potong untuk plastik kemasan yang tebel, yang saset dipotong-potong. Ukurannya seberapa? Nggak ada standarnya, Bu. Kalau jenengan motongnya kecil-kecil, ya dikhawatirkan nanti keselip-selip kadang nggak isok masuk ke botol. Maksudnya serpian-serpian, ya pastikan masuk lah. Kalau kecil-kecil dipotong, pasti banyak plastik lagi yang masuk. Karena semakin kecil itu pengaruhnya jumlah plastik akan banyak gitu. Harus dipotong. Kalau gede-gede, misalnya ya bungkusnya ciki di segede dimasukin, nggak dipotong, cepat penuh, tapi dia akan gopong, penyok, sehingga berongga tuh botol ekobriknya, sehingga nggak standar nanti. Nah, tidak kaca, tidak besi dimasukkan, tidak limbah medis, ada yang nakes, masukkan, no, tidak boleh. Karena di rumah sakit punya apa ya, punya treatment sendiri ya untuk tidak untuk pengolahannya. Tidak berbahan kertas dan tidak juga tadi latek ya. Terus apa nih? Tidak bahan organik yang ada masuk karena nanti menimbulkan apa? Jamur dan jadi kotor semuanya. Akhirnya di kemudian hari menimbulkan sampah baru gitu. Nggak bisa menarik digunakan. Nah, oke, rumusnya ini. Botol ini beratnya berapa? Dikali ikan 0,33. Saya sarankan untuk pemula jangan ukuran yang besar. Kalau ada 350 seperti ini, ya boleh. Nah, kalau maksimal gunakan yang 600 mili, jangan yang langsung tiba-tiba 1,5 liter ya. Khawatirnya nanti mutung ya apa nih? Kapok, waduh, jengkel aku. Wadah niatnya luntur ini. Karena godaannya nih bagi pegiat pemula ini saya khawatirnya gitu. Jadi memang butuh dikunci apa ya semangatnya, makanya yang buat latihan yang botol kecil kali 0,33. Terus ekobriku wes bener tak gurung ya ditimbang kali volume kali 0,33 ini minimalnya 200 gram nanti ketemunya. Nah, 200 gram di atas ini masih bisa diisi. Ya, diisi. Itu kan berat minimal. Semakin apa itu padat, udah nggak bunyi kertek-kertek, udah bagus tuh. Karena prinsipnya jangan ada menyimpan oksigen banyak di sini. Kalau ada ruangnya, space-nya apa itu gopong, kan ada oksigen. Nah, kami pernah meriset ya ekobrik ini waktu dibuat bangunan aman tidak terbakar. Ya karena ekobriknya tadi standar bener gitu. Sehingga tidak apa menimbulkan udara terperangkap di situ, terus waktu terjadi bencana kebakaran itu botol itu aman untuk dijadikan bangunan ya. Itu pernah terjadi. Oke. Trik-triknya dulu ya sebelum ke sini. Cara-cara dorongnya. Biar nggak kelolosan. Ini botol
1,5 liter. Ini semuanya isinya masker warna biru-biru ini. Setelah dari kondisi saya di rumah yang harus menjaga, terus pergi ke rumah sakit, kirim sesuatu, ya masker ini semoga nggak keluar-keluar di peredaran jangkauan di sekitar saya. Setelah saya bersihkan, pakaiin desinfektan atau dicuci gitu, terus dijemur kering, masukkan aja gitu. Tipsnya kalau dorong, ini pakai tongkat, ujungnya pipih kayak gini, bambu, mudah kita dapatin, ya. Panjangnya 40 cm. Nah, kalau dorong, kayak teman-teman pernah nyoba, Bu, nggak masuk-masuk, kok bendal-bendal terus. Jadi dorongnya bukan di tengah, tapi digeserin di dindingnya si botol dalamnya, diselipin gitu loh. Semakin si kayu ini bisa masuk, berarti masih ada celah. Terus jangan kebanyakan ini dibenturin di lantai yang keras ya, atau meja yang keras. Yo kalau dorong ya diangkat aja untuk supaya ininya nggak penyok gara-gara desakan tenaga kita gitu. Supaya nanti cantik kalau dibuat ekobrik, tempat meja dan kursi kan masih bagus gitu. Nah, diselipin digeserin di dinding cara nyelip-nyelipnya kayak gitu. Plastik yang soft, plastik yang tebal campur. Oke. Setelah itu teman-teman bisa mendaftarkan ekobriknya yang sudah jadi ke Gobrik. Ini aplikasi tapi masih berbasis web. Jadi masuk aja di www.gobrik.com ini ya. Nggak pakai C, Gobrik. Karena yang C ini udah dipakai perusahaan Bata. Sekarang dulu kami ikut merumuskan ini, ya udah Gobrik aja pakai. .com ini untuk menggabungkan kalian bersama Ekobrik dunia. Jadi kalian harus punya akun dulu di situ, daftar, nanti dipandu kalau mau daftarkan. Jadi Ekobrik yang sudah ditimbang nanti bisa didaftarkan di log. Maksudnya kita itu mau bikin data untuk dunia. Siapa aja sih membuat ekobrik, di mana aja tersebar untuk kepentingan jejaring sih gitu. Dan ekobrik kalian sudah benar apa enggak itu bisa juga dinilai di situ gitu. Aku udah benar enggak dengan berat sekian, nanti ada yang memvalidasi, ada yang ngecekin gitu. Yang ngecekin ya bisa kita gitu, bukan admin, kita juga bisa. Nah, ditulis. Selama pandemi saya pernah membuat tidak di sini ya. Jadi nomor serinya ini ada huruf C-nya. C itu tanda COVID, jadi ada masker sekali pakai yang saya masukkan di situ. Ya untuk Ya, untuk data, bisa juga untuk pesan di masa depan. Wow, ini prasasti nih. Tanda COVID ya, kami pernah tanggung jawab pada hal yang di masa pandemi ini. Cara nyimpan, dan akhirnya kalau udah punya banyak ya kita bisa siap membangun gitu. Bahkan berbarter, didonasikan gitu. Kami Sanggar Hijau menerima donasi kalau Bapak, Ibu atau teman-teman kayak apa sih nggak iso tak manfaatno ya wes didonasikan aja ke kami bisa. Pokoknya sudah terlogin, ada nomor kodenya dan juga beratnya sesuai standar itu saya terima. Karena itu sudah pasti memenuhi standar, jadi bisa kami gunakan untuk bangunan sekolahan alam. Untuk tahun depan kami sudah mulai fundraising untuk rencana membangun sekolah alam. Jadi kalau punya gerakan teman-teman mau bikin bareng-bareng didonasikan ke kami, saya sangat senang sekali.
Dan pasti ya bisa jadi amalan, maksudnya manfaat yang nanti untuk bangunannya untuk bangunan sekolahan. Oke, bentuknya kalau digabung-gabungin ini ada yang 12, itu yang segitiga. Teman-teman moga-moga layarnya cukup. Nah ini yang segitiga, ini 12 botol EcoBrick. Nah warna-warnanya memang tidak kami sengaja, tapi setelah kami simpan, ini ketemu ini matching dah. Nah jadi bentuk yang mandala. Mandala itu yang seimbang. Jadi itu menjadi kreasi warnanya. Yang segitiga, terus yang segi 6. Nah ini yang segi 6. Ini yang isinya 19. Tuh. Yang isi 16 itu buat kondisi EcoBrick yang bisa disusun meninggi. Yang umum segitiga dan segi 6 itu pasangannya. Oke. Ruang-ruang hijau. Jadi semennya kembali tanah lempung pasir jerami. Nanti kalau cari YouTube-nya EcoBricks itu ada videonya yang untuk bangunan, kenapa harus lempung pasir jerami alasannya supaya semennya tidak merobek si plastik itu. Kalau bangunan itu selesai, misalnya rusak, semen kalau terlalu dipakai semen yang pada umumnya nih cekat sehingga nempel terlalu pekat, bisa mensobek si plastiknya dan terburai menjadi sampah yang akan datang. Itu yang kita hindari sebenarnya. Maka dengan EcoBrick yang benar kan kami tuh sudah memikirkan hal-hal di kemudian harinya, maka diikutin aja supaya untuk kebaikan sesama dan lingkungan itu. Oke, bersama melalui EcoBrick kita dapat mengamankan plastik, mempercepat peralihan kita dari plastik ke harmonisan yang lebih hijau bersama siklus-siklus kehidupan. Saya Santi Ramadhani, terima kasih dan siap bila ada pertanyaan dari teman-teman. Saya kembali ke host ya. Baik, jam bersih. Baik, terima kasih Bu Sinta atas pemaparan menarik banget ya, teman-teman. Nanti ya. Oke, teman-teman semua, kini tiba saatnya pada sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand-nya. Dan juga kami membuka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Sebelum bertanya, tolong sebutkan identitas terlebih dahulu, seperti yang sudah disebutkan MC di awal formatnya. Selanjutnya, pertanyaannya diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Pertanyaan akan ditampung terlebih dahulu, lalu akan dijawab secara keseluruhan oleh pemateri. Baik, langsung kita mulai saja ya sesi tanya jawab ini. Saya persilakan kepada para teman-teman yang untuk bertanya. Bentar. Ada tadi sudah ada yang bertanya tuh. Oh ya, siapa tadi? Enggak, soalnya di saya yang Ramendra Kak Arya. Oke. Oke, tadi yang raise hand pertama. Oh ya, raise hand pertama boleh sampaikan pertanyaannya, lalu dilanjut dengan Kak Ramendra Barzah juga. Oke, tadi siapa yang pertama itu? Baik. Ya, silahkan disampaikan. Arya Pradana, pemateri. Oke, Kak Arya Pradana, silahkan disampaikan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Arya Pradana dari Masyarakat Umum. Izin bertanya kepada pemateri. Mungkin bagi kita yang pemula nih Bu ya, ingin memulai EcoBrick ini, kira-kira apa saja tantangan-tantangan yang
harus kita hadapi. Semisal mungkin kan kita baru tahu sekarang ya, tetapi karena mungkin kita dahulu sudah membuang banyak plastik, sehingga mungkin kita harus mencari plastiknya dulu gitu Bu ya, mencari plastiknya dari awal sehingga mengumpulkan plastik lalu membuat ekobrik tersebut gitu. Nah, lalu apa saja tantangan-tantangannya nih sebagai pemula yang kita juga ingin membangun ekobrik seperti itu agar mengurangi beban plastik yang ada di masyarakat begitu Ibu. Jadi tips-tips untuk pemula aja gitu Bu. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Arya. Baik, terima kasih kepada Arya. Ibu, ini kita mau langsung dijawab atau mau satu persatu? Maksudnya mau Boleh satu saya persatu langsung langsung dijawab jawab atau? aja ya? Oh, boleh. Kalau nggak langsung ingin dijawab. Langsung jawab. Boleh, Takutnya silakan kepada Bu Sinta untuk Bu Santi, mohon maaf, untuk menyampaikan Iya. jawabannya. Manggil Sinta itu sebenarnya juga nggak kaget sih, adik saya namanya Sinta. Jadi Santi, Mohon maaf, Sinta. Bu. Oke. Oke, Mas Arya, pemula nih. Jadi emang kayak sebenarnya sering-sering mengupdate ya permasalahan tentang plastik itu juga nambah greget atau yowes aku harus gerak nih gitu. Itu juga bikin semangat kita gitu loh. Kayak saya dulu saya ini dulu guru di SMA. Gerakan lingkungan itu ya karena diamanai jadi pembina guru adiwiyata. Program sekolahan lingkungan gitu. Terus setelah itu, impact-nya bagus nih untuk sekolahan. Kita mengalami perubahan ke perilaku juga. Akhirnya saya semakin resah itu saya pengen bagi nih kegiatan lingkungan gitu. Saya pengen berbagi di masyarakat yang belum atau sekolahan yang belum. Akhirnya nggak bisa gelisah, nggak bisa tidur. Terus bikin supaya gitu konsisten gimana? Akhirnya kami bikin wadah ya. Bikin wadah namanya Sanggar Hijau itu supaya saya bisa bantu banyak orang di platform ini, di gerakan ini gitu. Itu yang saya lakukan. Terus melalui dulu bank sampah dulu. Jadi sebenarnya sampah ini gak iso loh beres kan berekonomis. Jadi lo yang pengangguran, lo yang nggak punya duit sebenarnya kalau dari diambilin sampah ini ternyata ada profitnya, ada keuntungannya. Saya dulu gitu mikirnya. Jadi lewat di bank sampah. Tapi dari bank sampah di gudang kami, ternyata ada residu. Bungkus-bungkus plastik labelnya si botol ini gak laku gitu loh. Numpuk. Ya ampun, ternyata saya dulu berpikir bisa jadi solusi gitu di bank sampah. Bukan berarti saya ngendorin bank sampah. Memang ternyata ada yang gak laku gitu. Gak bisa didaur ulang. Sedotan aja juga. Aku nggak menerima sedotan, tapi ternyata akumulasi dari sampah yang ditimbang, ono sedotan, label-labelnya ini semakin diilangin, semakin nilai jualnya tinggi, termasuk gelas mineral. Kalau si labelnya, presnya, plastiknya diambil, plastik fleksibelnya diambil, semakin harganya aku jualnya tinggi gitu. Tapi ternyata nggak laku gitu, di situ akumulasi, sedih aku. Diapain ya? Oh ternyata bungkus-bungkusnya si refill ini bisa dijadiin dompet nih kayak gini ya, tepak nih. Good. Aku bikin juga. Tapi pemasarannya ya waktu pameran, yang beli kayak gini ya orang-orang yang peduli gitu kan ya. Terus nggak sebanding jumlah sampah yang ada di gudang gitu loh. Nggak sesuai, masuklah warung-warung nitip ke kami bungkus-bungkusnya kami beli, tapi nggak sesuai dengan jumlah hasil penjualan. Plastik masih banyak, sedih. Terus diapain ya? Akhirnya saya kenal ekobik itu, udah plastiknya bisa masuk, kita selamatin gitu. Jadi itu bisa jadi semangat, maksudnya kita tanggung jawab pada plastiknya. Nah, yang saya tekankan semangat itu untuk bagi pemula, plastiknya dewe wae, jangan bingung, gak duwe plastik deh, ya ndak usah gitu. Nanti apa ya?
plastikmu sendiri kelendran ya Pak. Nggak keurus gitu loh. Ya mulai dikit wae. Jadi di dapur atau di mana ya, titik mana kamu merasa itu tepat tempatnya, Bu, Ibu, Dek, Adik, kalau membuang bungkusnya packaging di kresek warna hitam ini, warna merah ini, yang kantong besar tuh, wes ojo ditaruh di sampah loh yo, sini aja. Ya udah mulai dari situ bisa. Ora usah ke susu dulu bikin, nanti malah nggak dapat plastiknya gitu. Kalau memang untuk buat cepet, ya kalian biasanya bisa nyelamatin di warung. Maksudnya ngasih kantong warung, Pak, kalau mau bikin pop es, bungkusnya taruh sini. Tapi kan itu bukan sampah kita. Yang kami ajarkan ya dari teman-teman yang hasilkan sendiri aja, karena ini sifatnya lokal. Jadi kami mengedukasi gitu, nggak membuat dalam bentuk kerajinan produksi ekobrik. Jadi tanggung jawab secara lokal. Jadi ekobrik itu secara sadar tanggung jawab kita pada cara bertanggung jawab pada plastik bekas kita gitu. Jadi ditunggu wae. Terus nanti kalau sambil terkumpul, udah punya botol, udah dikip, oh ketemu nih kresek. Ternyata ketemu warna kresek ini. Ya, sambil tetap loh ya kurangin, jangan gara-gara ya ekobrik bikin lagi. Udah pasti nanti ada aja dah plastik itu. Mulai dari plastik isolasi, apa itu sedotan, apalagi tuh packaging, segel-segel apa tuh, bolpen patah itu juga bisa noh. Tinggal tutupnya aja, dimasukin aja bisa. Cotton bud tuh kapasnya dibuang, plastiknya dimasukin cotton bud. Ya kayak gitu, tanggung jawab yang kecil-kecil dulu gitu. Terus apalagi tuh ya untuk pemula ya dibuat sederhana, ditunggu aja, nggak usah beribet habis ngambilin di tempat lain. Jadi sadar sambil nanti lihat tutorialnya pelan-pelan caranya bikin di rumah. Jadi tanggung jawab pada plastik bekasnya sendiri gitu. Kalau ngambilin juga kita nggak tahu tuh media dari mana, bisa jadi orang isoman atau orang yang menderita COVID, itu kan juga buat keamanan kalian. Oke, semoga membantu. Atau kalau kurang lagi bisa Mas Arya. Iya cukup Ibu, udah nangkap jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Sinta atas jawabannya. Gimana Kak Arya? Ya, cukup. Terima kasih. Ya. Kita lanjut ke penanya kedua. Tadi ada pilih saya ada Ramendra. Halo Kak Ramendra, apakah jadi bertanya? Silahkan disampaikan pertanyaannya. Halo? Tadi ada penanya satu lagi ya? Boleh dulu. Gimana nih? Ada suara. Oke, kita ke ini dulu, ke Kak Koko Yusuf Ardiansah. Dipersilakan. Apakah ingin bertanya? Nanti kita kembali lagi ke Kak Ramendra. Ini kendala sinyal ya. Iya, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan untuk saya bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Koko Yusuf Ardiansyah dari masyarakat umum ya. Saya izin bertanya Bu ya. Tadi kan Ibu ngejelasin tentang bahwa ekobrik ini bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Pada dasarnya kan bahan bangunan itu sifatnya itu yang kalangan semua orang tahu tuh semen ya Bu. Nah kalau misalkan mau dibikin dari ekobrik,
saya juga tadi nyari-nyari juga di YouTube, ternyata caranya itu direkatkan antara semen dan botol supaya maksimal. Tapi pertanyaan saya adalah apakah daya rekat antara semen dan botol bisa maksimal? Atau selain make semen mungkin make perekat lainnya kalau misalkan dijadikan bahan bangunan. Terus kalau misalkan nanti suatu saat nauzubillahnya ya terjadi gempa gitu Bu, apakah itu nanti akan kuat penyangganya Bu? Itu aja sih Bu dari saya. Terima kasih sebelumnya. Oke, ini langsung ya. Ya, silahkan dijawab kepada Bu Sinta. Coba saya share screen lagi ya. Shoot. Tadi gimana itu? Alhamdulillah. Ini video ya, mungkin kalau lambat di teman-teman terima, itu teknik ya, tergantung sinyal. Oke. Moga-moga tadi lihat di YouTube-nya nggak salah di tempat lain ya. Ini coba saya secara ini Mr. Russell, guru saya. Apa ya? Kayak ini yang sesuai dengan prinsip kami. Jadi proses pembangunan. Dulu Ecobrik ini berawal dari negara Filipina, tempatnya di daerah ya, suku Igorot. Dulu dibakar, kalau enggak juga dibuang seperti ini. Ternyata juga di pemerintahan juga kan. Nah, dulu kalau di Filipina itu kayak gini, nggak dibuat meja dan kursi. Jadi Mas Koko gini, Ecobrik itu dimanfaatkan kalau jangka pendeknya meja dan kursi. Meja dan kursi itu dulu juga kita kenalkan juga melihat karakter budaya di Indonesia. Kadang kalau pertama kita kenalkan itu kayak apa sih jamin bikin Ecobrik gitu. Nah, biasanya lebih mudahnya, simpel wujudnya memang untuk meja dan kursi gitu. Itu kami kenalkan jangka pendek gitu. Nah, kalau bangunan itu jangka panjang, Mas. Kayak gini itu bangunan. Jadi itu memang semennya semen organik, apa itu? Ya, kayak bangunan justru ini yang menjadi aman tahan gempa. Maksudnya tahan gempa itu kan gini Mas, resiko kerusakan yang berat gitu loh, sehingga mengurangi korban kan. Kalau dari bangunan yang sudah bahan alami gitu kan apa ya, tidak menimbulkan berat, efek luka yang besar dibandingkan kayak beton cor dan sebagainya gitu loh. Nah, itu yang di dalam. Nah, ini di Filipina itu semakin sadar bikin Ecobrik itu karena nggak ada pengangkutan pasukan kebersihan ya. Orang pasar, orang rumah buat, orang pasar juga buat. Sampai anak-anak sekolah itu sudah tidak menemukan plastik yang berserakan. Sandal yang rusak dari jepit itu akhirnya dimasukkan juga. Karena udah nggak menemukan plastik-plastik yang berserakan di sana. Waktu di Filipina itu hanya buat dan buat saja. Terus buat apa? Baru terus jumlah yang sangat banyak itu baru buat bangunan. Ini itu jadi semennya itu pakai pasir, jerami, dan tanah liat yang diluluh. Kayak gini. Nah, kalaupun pakai apakah tahan dengan matahari, dengan air hujan? Nah, semennya itu hanya acinya. Aci itu casing atasnya aja, layer atasnya aja.
tapi saat bersentuhan dengan plastik tidak. This is the chalk where we mix up the sand, the pita, and the rice straw that is used as Teman-teman kalau lihat candi yang masih dari bahan bata, and then over here we have the tanah liat, kan masih meger itu, masih bagus. Itu kan menunjukkan kekuatan kita memang menguri-nguri, pinjem dari budaya kita. Kembali tuh selaras dengan alam sih, berusaha kami tuh gitu, mengurangi jejak karbonnya. Komposisinya berapa-berapa, setiap tanah, lingkungan itu beda-beda, jadi perlu diriset. Dulu aja kami seminggu untuk berapa komposisi yang pas untuk mengetahui sebelum membuat bangunan itu. Nah, bangunan pun untuk ramah gempa juga melingkar, Mas. Itu juga menjadi prinsip di bagian kami. Seperti kalau teman-teman di Jogja itu ada yang bentuk dom itu yang melingkar, ya memang kayak gitu kami mengarahnya. Nah, ini pernah bikin bedengan ya, terus Rasel datang dari kota, salah, ternyata nggak kayak gini, terus kita bongkar. Tuh, ekobriknya masih baik-baik saja diselamatin. Jadi bisa digunakan lagi dan lagi. Suatu saat kita udah nggak ada tuh, kalaupun digunakan orang bisa, karena 300 sampai 500 tahun. Nah, ini dia menunjukkan. Ini yang pakai organik. Nah, yang sebelahnya ini pakai semen pada umumnya. Lihat, ekobriknya Rasel itu terburai. Jadi akhirnya kejadian itu jadi pembelajaran, jangan lagi menggunakan semen yang luluh bermerek itu, karena akan bikin sampah di kemudian hari. Makanya itu kan dulu percobaan aja. Jadi riset. Bisa digunakan lagi dan lagi. Nah, memang disarankan bangunan yang paling pertama gunakan ya udah untuk kebun. Karena membalikan kita ke ekosistem, terus berdekatan dengan makanan yang sehat, bahan bakunya kita lihat, dan juga gerakan menanam kayak gitu. Memang tidak disarankan untuk bangunan rumah dulu. Kembali bertahap, Mas. Jadi nggak mestikan obsesi kita tuh bikin besar-besar gitu. Sambil kita juga tahu teknik yang khusus. Makanya tidak berbondong-bondong juga kami sarankan ini untuk cocok untuk bangunan, karena memang effort di sini perlu banyak, jumlah ekor yang banyak. Jadi step-step itu yang kita jaga. Kalau levelnya yang sederhana, jangka pendek aja bisa kita lakukan. Nah, hal-hal seperti ini nanti mudah gitu. Bahkan banyak orang curhat ya gara-gara ekobrik. Saya deket sama ibu saya yang sebelumnya nggak pernah komunikasi. Ini sampai dia berkaca-kaca nangis. Ini anak nih. Jadi cocok sekali ekobrik itu buat pemberdayaan dalam bentuk edukasi gitu. Nah, betapa kita bisa menyelamatkan plastik itu tidak terburai menjadi taman, tuh kan ya. Jadi nggak usah membayangkan bangunan dulu yang besar-besar. Kayak gini udah tidak terburai, nutupi landfill itu sudah sangat penting. Sederhana, nggak butuh teknologi, nggak butuh uang yang sangat banyak, nggak tergantung mesin, ya kan? Nggak nyalain pemerintah terus. Kita bisa secara lokal. Gitu. Semoga itu tadi membantu sih untuk apa ya, menerjemahkan yang sederhana gitu ya. Baik, terima kasih Bu Sinta atas jawabannya. Gimana Kak Koko ya tadi namanya? Apakah sudah cukup? Apakah tahu masih ada yang ingin ditanyakan? Iya, terima kasih Bu ya atas jawabannya. Saya juga sebenarnya baru tahu nih ekobrik. Jadi ternyata jenis perekat antara ekobrik itu beda ya, bukan semen biasa ya Bu. Tadi itu dijelasin. Ya, kami memang mau membetulkan. Kadang orang ingin berusaha dulu,
segera mungkin dengan pengetahuan itu bisa, memang tidak bisa kita cegah, tapi kami dari Aliansi Global Republik ya, kami mau nunjukin yang benar stepnya. Nah ini yang jangka pendek ya, pemanfaatan yang jangka pendek, meja dan kursi. Kalau teman-teman mengikuti akun kami dulu tahun yang lalu bikin kafe ya, karena saya udah punya pengalaman ya, jadi ratusan ekobrik itu kami manfaatkan untuk kafe ekobrik. Open space, kami juga jual wedang untuk menjaga imunitas. Cuma kafe ini kan bersebelahan dengan rumah pribadi, akhirnya sementara kami tutup karena ada lansia dan balita yang harus kami lindungi dulu masa PPKM. Nah kayak gitu, itu dipakai apa ya, TPH, dipakai anak-anak belajar, itu sudah nyelamatin berapa tuh. Teman pondok kami juga pernah buat, santri-santrinya akhirnya buat untuk baca Al-Quran di situ secara lokal ya, nggak usah beli, nggak usah nambah-nambahin sesuatu. Nah kayak gitu, semoga mensederhanakan ya, mensederhanakan secara lokal pemanfaatan itu teman-teman paham. Ya Bu, terima kasih ya Bu jawabannya. Cukup Oke. jelas Bu. Cukup jelas ya. Selanjutnya penanya ketiga, Ramendra Barzah. Disilahkan Kak, disampaikan pertanyaannya. Ramendra mungkin ditulis aja Ya pertanyaannya, kalau boleh diketik di berat. kolom chat jika kendala sinyal. Kalau terbatas langsung menyampaikan, karena kami belum mendengar Ramendra bersuara atau masih di mute. Audionya bisa tuh. Jadi sambil nunggu Ramendra. Buat ekobrik itu untuk pemula itu asik-asik aja, nggak butuh effort talenta ya. Kayak bikin kreasi dari kerajinan sampah kan biasanya kadang dijahit, kadang kalau nggak rajin juga nggak bagus. Tapi ini nggak butuh nih talenta, tua muda bahkan lansia. Saya pernah ngajarin itu juga bisa gitu loh. Jadi siapapun akhirnya bisa berambil peran. Teman-teman difabel yang berkebutuhan berkebutuhan yang sindrom kayak gitu itu malah juga fokus kalau bikin ekobrik. Nah, jadi semua aja bisa. Ada pertanyaan tuh udah ditulis? Belum. Pernah saya ngajarin lansia, akhirnya bulan April yang ngajarin lansia, akhirnya bulan Desember karena lansia di kelompok gereja ya, akhirnya di bulan Desember dia punya pohon Natal ekobrik. Baik, ada yang ingin bertanya dari penanya yang lain? Sepertinya Kak Ramendra Barzah tidak ingin ada nih pertanyaannya Bu di kolom chat. Aduh, bisa bantu memahamkan ya ini. Poin yang pertama mengenai ekobrik. Coba dibacakan aja Kartik. Saya belum paham. Kalau teman-teman semua menyimak pertanyaannya nih, saya belum paham. Poin yang pertama mengenai ekobrik itu apa sih?
yang dimaksudkan Ramendra? Semuanya boleh nyimak pertanyaannya Ramendra, mungkin bisa membantu maksudnya untuk menyampaikan pesan secara lisan. Poin yang Ibu kedua itu izin yang mana? izin menjelaskan mungkin yang waktu Ibu menjelaskan di PowerPoint itu, Bu, yang di slide PowerPoint, kalau tidak salah mungkin. Oke. Coba yang ini ya. Saya sering ulang. Apakah ini yang dimaksud? Poin yang pertama, kurangi. Poin yang kedua, sadar dalam penggunaan plastik. Apakah benar seperti ini? Ya ini. Oke. Kurangi konsumsi kita itu kan berhemat ya. Itu sebenarnya pesan moral sih. Kurangi konsumsi, hidup qanaah gitu loh. Benar nggak sih? Jadi banyak mengurangi penggunaan plastik. Kemudian yang kedua, oke, tipsnya ya kalau Enda kurang ini apa nih? Ini senjata saya nih. Saya juga orangnya nggak mau ribet, ini ringkes. Kalau saya pergi kemana-mana, tempat ini tuh isinya sumpit. Jadi kalau saya mau beli mie ayam, saya bisa gunakan sumpit ini sendiri. Biasanya kalaupun sumpit yang dari bambu, ternyata packagingnya ada plastiknya. Ya, paham nggak teman-teman? Nah, daripada plastiknya itu nanti jadi sampah, ya udah saya berusaha. Tadi saya bawa sendiri aja gitu. Itu juga effort, maksudnya nanti plastiknya saya bawa pulang. Saya bikin ekobrik gitu. Yang penting kan plastik saya sendiri gitu loh. Nah, memang tujuannya ekobrik workshop ini nih untuk kita personal. Jadi banyak-banyakin diedukasi ke orang, bentuk kesadaran. Nggak beres-beres kalau semuanya diakumulasikan ke kita. Ke aku aja yang buat ekobrik. Nih sendok. Kadangkala saya kalau beli pecel, juga ternyata bungkusnya udah daun, tapi sendoknya tuh plastik. Sekali pakai. Nah, kalau kayak gini aku bawa ya aku bisa nolak. Udah, nggak usah deh Bu. Gitu. Aku bisa cuci ulang. Bu, punten ada pertanyaan lagi dari Kak Ramendra Barza. Ya. Sadar dalam penggunaan Katanya, plastik memang gitu. Ya. Apakah Itu masih poin ada yang inovasi dalam penggunaan apa nih? Kalau inovasi lain yang dari seperti beliau jelaskan, apakah masih ada lagi yang lebih inovatif daripada ekobrik ini, Bu, mungkin? Apa sejauh ini hanya ekobrik? Inovasi yang lain seperti beliau aja. Apakah masih ada ya, lebih inovatif? Inovatif itu setelah penyelamatan plastik gitu tah? Kalau yang betul, kalau seandainya benar yang Ramendra masalahin plastiknya, inovasi yang lainnya, kan konteks di sini nih belajar ekobrik ya. Belajar ekobrik itu mengurangi
effort dari jejak karbon daur ulang. Satu, tidak tergantung dengan mesin. Jadi nggak nuntut nih, wah kabeh nggak mesin boh daur ulangan dewe-dewe. Kan nggak kayak gitu akhirnya. Dengan ekobrik secara lokal, gitu, secara lokal. Dengan sederhana, tanpa biaya, kita bisa tanggung jawab pada plastik. Nah, ini inovatif yang logis bisa dilakukan orang banyak gitu. Kalaupun Masnya bilang inovatif, ya banyak, bisa aja mengadopsi yang lainnya secara effort itu ada. Dan kalau inovasi yang pakai teknologi itu biasanya apa? Untuk pengolahan limbah yang komunal ya, yang banyak gitu. Itu tangan-tangan pemerintah atau gerakan yang berkelompok gitu. Nah, itu bisa tepat gitu. Dan apa ya, untuk teknik pengolahan sampah apa ya, kami maksudnya semua bisa dilakukan. Tapi yang kami jelaskan dengan ekobrik ini tanpa dasar biaya, teman-teman bisa lakuin gitu. Minimal plastiknya sendiri, minimal puntungnya sendiri, puntung rokoknya sendiri loh. Jadi ora usah nunggu alat berat, teknologi piye ngenteni gitu loh. Dewe ndek omah iso gitu loh. Apalagi cocok di pandemi. Ini buat teman-teman smoker ya, saya kenalin nih. Ini Cikbrik. Jadi ekobrik ini isinya puntung rokok. Kalau rutinitas habis kerokok yang ada puntungnya itu digejek, mati, buang, wes gak mikir itu neng di filter teman-teman rokok itu tuh dari plastik ya. Jadi ganti rutinitasnya yang gejek-gejek buang sembarangan, akhirnya nggak bisa kalian nggak kalian urus tuh puntungnya, padahal itu filternya dari plastik. Teman-teman bisa masukin ke botol ekobrik. Nah, jenis yang puntung ini namanya Cikbrik, cigarette brick. Ritualnya habis dimatikan tuh puntungnya, kertasnya disobek, tembakonya sisanya kan organik, kertas sama tembakonya organik, ya udah dibuang. Tinggal puntungnya dimasukin di sini. Jadi bersih. Dan juga jumlah sampah ini paling banyak dibandingin sedotan ditemuin gitu loh. Jadi menurut saya inovasi si ekobrik ya, inovasi yang logis banyak dilakukan bisa gitu. Mau yang lainnya ya bisa jadi, bisa belajar di lain konteks yang ekobrik ini yang kami dorong, kami kenalkan ya kesederhanaan yang masuk akal bisa dilakukan, siapa aja orang bisa terlibat. Kapan? Ya bisa sekarang, bisa kita lakukan, nggak usah nunggu gitu. Tanggung jawab pada plastik bekasnya masing-masing. Gitu. Apakah sudah selesai menjawabnya, Bu? Oke, sudah. Tadi ada komentar dari Kak Ramendra ya, katanya sudah cukup untuk jawaban dari pertanyaannya. Baik teman-teman semua, mungkin dengan berakhirnya sesi tanya jawab kita pada hari ini, mungkin saya selaku moderator ingin menyimpulkan sedikitnya yang telah disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Sampai kita sadari, kita tidak luput dalam penggunaan plastik. Apalagi di masa pandemi ini, semakin banyak orang yang menggunakan plastik. Seperti contohnya paket kiriman, orang sekarang lebih banyak menggunakan belanja online, jadi penggunaan sampah membungkus paket kiriman tersebut cukup banyak. Selain itu juga makanan bungkus take away, masker berbahan plastik, serta sarung tangan plastik. Plastik sangat tidak ramah dengan lingkungan
sampah plastik sangat sulit sekali untuk terurai. Beberapa penyelesaian terhadap sampah plastik seperti dibakar, dibuang di tempat pembuangan akhir, atau bahkan didaur ulang sekalipun sebenarnya tidak benar-benar menyelesaikan permasalahan terkait sampah ini secara optimal. Maka, salah satu penyelesaian ialah dengan menggunakan teknik eco-brick sebagai salah satu pilihan terbaik untuk transisi sampah plastik. Mungkin segitu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Baik teman-teman semua, diskusi ini sangat menarik ya, namun sayang banget kita dibatasi oleh waktu. Karena semua sesi webinar sudah kami lewati, maka tibalah kami di penghujung acara. Sebelum mengakhiri acara, izinkan saya memberikan penyerahan sertifikat kepada pemateri yaitu Ibu Santi Ramadhani secara virtual. Baik, ini Bu sertifikat dari kami. Selanjutnya, teman-teman semua yang telah berpartisipasi pada webinar kita pada sore hari ini, alhamdulillah rangkaian acara webinar menumbuhkan kesadaran lingkungan dengan cerdas pilah-pilih sampah melalui ekologik pada sore hari ini sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan materi yang sudah kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya, Kartika Rita Sofia, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Acara saya kembalikan ke moderator. Ke MC. Kepada saudara Zulminda Fauzia, saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, mohon maaf untuk nama sertifikatnya ada kesalahan ya Bu. Insya Allah nanti kita perbaiki lagi Bu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Ibu Santi Ramadhani, MPD. Terima kasih Ibu atas materi yang sudah disampaikannya. Sebelumnya kami mewakili teman-teman semua turut berduka cita atas sakitnya Bapak atau orang tua dari Ibu Santi. Semoga lekas membaik dan dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala dengan baik pula ya Bu. Dan begitupun dengan Santi, semoga selalu disehatkan, selalu sehat. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk teman-teman nanti boleh follow akun IG Sanggar Hijau Indonesia dan insya Allah kalau misalkan follow pasti bakal banyak sekali pengetahuan yang bisa teman-teman dapatkan ya. Wah sangat luar biasa sekali ternyata materi kita pada webinar kali ini. Begitupun dengan pematerinya Ibu Santi terima kasih banyak. Ternyata sampah plastik dampaknya sangat buruk sekali ya teman-teman untuk lingkungan kita, mulai dari daratan, lautan, sampai ekosistem yang ada di dalamnya. Dampak buruknya sangat berpengaruh sekali gitu terpapar oleh sampah plastik itu. Begitupun dengan kita sendiri. Nah, untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu dan semua peserta webinar di webinar KKM tematik dari kelompok 82 ini, yuk kita awali dari diri kita, kurangi penggunaan sampah, konsumsi plastik mulai dari saat ini atau itu kita jadikan habit untuk diri kita agar bisa menjadikan sebuah kebaikan bagi diri kita dan untuk generasi kita di masa depan. Meskipun sulit karena ya mau tidak mau ya kita lingkungan kita, kehidupan kita tidak jauh dari sampah itu dari plastik ya. Jadi yang perlu kita lakukan, kita harus bertanggung jawab atas plastik yang sudah kita gunakan seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Santi. Nah, salah satunya seperti yang sudah dijelaskan pula oleh Ibu Santi yaitu dengan melakukan di mana sampah ini yang ada di sekitar kita bisa kita sulap menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang memiliki nilai manfaat, terutama sampah plastik.
Nah, melalui kegiatan EcoBrick, kita dapat mengurangi plastik di sekitar kita. Yuk, untuk Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semua, peserta webinar, kita bergabung untuk mengikuti kegiatan EcoBrick. Boleh nanti buka akun www.gobrick.com, dan yang ingin mempelajari lebih jauh tentang EcoBrick boleh juga buka www.gobrick.org. Nah, dengan mengikuti webinar ini kami berharap teman-teman semua peserta webinar tidak hanya menambah pengetahuan saja, tetapi kita mampu untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Baik, sebelum saya menutup acara webinar ini, kita foto bersama terlebih dahulu ya, Bapak Ibu peserta webinar semuanya. Silakan untuk PDD. Dimohon untuk on cam ya kawan-kawan. Ya, keluarkan gaya cantik dan gantengnya. Dihitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih Isti. Selanjutnya saya akan mengumumkan peserta karena di sini kita ada door prize ya. Ada pengumuman peserta yang mendapatkan door prize ya. Untuk peserta yang mendapatkan door prize yaitu kita dilihat dari yang bertanya. Nah, untuk yang bertanya tadi siapa aja? Yang pertama dari Kak Arya, lalu ada Kak Koko dan Kak Ramendra. Selamat untuk peserta yang mendapatkan door prize. Dipersilakan nanti di grup WA list nama dan nomor HP-nya ya. Nanti akan dikonfirmasi atau di-PC oleh Kak Melin dan Kak Lia. Ya, sama-sama. Oh ya, untuk yang belum isi absensi di link absen yang sudah kami kirim di room chat, dipersilakan untuk mengisinya terlebih dahulu, khawatir lupa ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui bersama-sama. Terima kasih kepada Ibu Santi selaku narasumber. Terima kasih juga kepada Ibu Dila selaku DPL dari kelompok kami, kelompok 82. Terima kasih juga kepada moderator, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian. Dari saya selaku MC pada webinar hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan seluruh peserta webinar. Mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah menutup kegiatan webinar kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua dapat mengamalkan ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapatkan pada webinar hari ini. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Santi. Terima kasih Bu Dila. Terima kasih semuanya. Yang sudah berpartisipasi di acara webinar kami dari kelompok 82. Terima kasih Bu Santi, materinya keren banget. Bu. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan itu, Bu. Sangat aplikatif, Bu. Iya, semoga bisa dilanjutkan, dipraktekkan di Untirta ya. Soalnya di univ lain sepertinya udah tuh dipakai buat bikin bangku taman gitu, terus di kantin juga ada. Saya lihat di UPI, di Unpad itu kayaknya sudah ada gitu. Cuman kayaknya kalau di Untirta belum tuh, mudah-mudahan ini bisa menjadi inisiasi buat kita ini buat coba EcoBrick gitu ya. Iya, bagus. Dimulai dari diri sendiri, nanti kalau banyak baru ke kampusnya gitu. Keren-keren. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya undur diri. Maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dalam penyampaian. Ya Ibu, terima kasih juga Ibu.
Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih semua. Saya izin live ya. Baik Bu, Iya terima Bu, kasih. terima kasih juga Terima Bu. kasih, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Habis ini kita evaluasi ya guys. Yuk guys. Dipersilakan untuk peserta atau teman-teman yang mau keluar dari room Google Meet ini. Terima kasih kelompok Kapan 2 izin keluar ya Kang Teh dari room. Dasar jangan atuh. Ketuaan. Alhamdulillah ya Allah, lega rasanya. Masih ada peserta. Kak, makasih Kak. Makasih kakak. Makasih semuanya. Makasih teman-teman, ya Allah. Alhamdulillah lancar guys acaranya. Alhamdulillah ya Allah, iya deg-degan. Panas dingin tapi bahagia, lancar banget. Keren. Makasih Kak. Belum ada peserta, masih ada peserta boy. Siap Kak, nanti Kak. Kayaknya ini temennya Wafa ya Kak? Temennya Wafa ya Kak? Temannya Ihsan ya, Kak? Oh, temennya Ihsan. Bukan. Parah lu San gak ngakuin. Iya, baru sih Ihsan. Ya nggak nanya sih kakaknya. Iya, Kak, harusnya nanya. Temannya Fuji ya, Kak? Bukan, nggak kenal. Parah Fuji. Baru kenal sekarang maksudnya. Kayaknya sih mirip Wafa deh kayaknya. Apa gelagatnya mah? Iya, tahu ini apa ya? Andi Santoso, Kakak Andi Santoso. Ada yang minta nomornya Bu Santi tahu? Enggak nomor siapa? Bu Santi. Itu aja, sebar aja itunya CV-nya. Boleh gak sih? Jangan. CV-nya jangan disebar, nomornya aja nggak apa-apa. Nomornya aja maksudnya. Iya, guys. Nanti minta apa sih? Minta apa namanya tuh? Tadi tuh PPT, iya PPT. Atau enggak sudah ngehubungin IG-nya aja dulu. Kalau mau minta nomor HP. Ya, dia suruh follow IG. Itu tuh Sanggar apa tadi? Kayaknya dia udah follow deh tadi kan udah. Suruh DM aja, suruh DM dia sendiri yang minta. Semoga secepatnya ya Kak untuk sertifikat. Kok nggak keluar sih Andi Santoso? Ayo kita mau ini Kak Andi kok nggak keluar sih? Iya sih, maaf sekali. Ya udah ayo kita mau ini enggak? Kalau nikah siapa kalau nikah? Aduh. Kok ini masih direkam sih? Siapa yang rekam tadi? Sisi. Matiin. Lupa. Geblek. Ya Allah. Aduh. Ya udah langsung. Save. Udah.